Saya tertarik pada bintang tamu saya setelah ini. Karena kita kemarin dapat headline. Headline-nya itu adalah, kita buka aja headline-nya. Headline-nya ini adalah driver ojol viral. Jadi mahasiswi driver ojol online jadi lulusan terbaik di UNES. Betul. Jadi dia ini driver online, ojek online. Ojek online. Ya, driver ojek online tapi lulusan terbaik di UNES. Aduh. Ya. Wow. Malu Jadi nih nyari lulus kerja, lama. ya, dia nyari kerja untuk ngebiayain diri dia sama orang tuanya juga untuk kuliah dan hasilnya lulusan terbaik. Kita lihat dulu siapa dia. Ini adalah Husnul Khotimah. Silakan. Kuliah sambil bekerja sebagai driver ojek online tidak menutup kemungkinan untuk Husnul Khotimah agar tetap berprestasi di masa perkuliahannya. Ia kini menjadi lulusan terbaik di Fakultas Ilmu Pendidikan Teknologi Universitas Negeri Semarang dengan IPK 3,76 dalam kurun waktu 3 tahun 4 bulan. Sehari-harinya sepulang kuliah, Husnul bekerja sebagai driver ojek online sampai pukul 18 malam. Ia bekerja lantaran menjadi tulang punggung keluarga dan untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Wah, seperti apa ya kira-kira kisah inspiratif dari Husnul Khotimah? Langsung aja kita undang, ini ada Husnul Khotimah. Apa kabar? Hebat, keren, silakan. Motornya mana? Diparkir dong. Oh, di Wonosobo. Di Wonosobo. Silakan. Oke, boleh diambil dulu, Mbak? Jangan, kan kita ngobrol-ngobrol. Lagian nanya motornya Ini mana? live, Bu. Oke, jadi gimana sih ceritanya Anda ngojek sambil kuliah gitu? Iya, betul. Udah lama sejak mulai kuliah atau? Sejak semester 4, Om. Sejak semester 4? Empat. Kenapa sejak semester 4? Jadi dulu awalnya itu saya kan mahasiswa bidik misi. Mahasiswa bidik misi, Ya, oke. bidik misi itu seringkali turunnya itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Ya, Itu kita tiap bulan ada living cost. berapa? 300 ribuan? 650.000 kalau di UNES. 650.000 Iya, per bulan? per bulan. Tapi turunnya 3 bulan 3 sekali? bulan sekali. Oke. Nah, di situ di semester 4 itu saya mulai, karena kebutuhannya semakin semester itu semakin tinggi, saya mulai bingung gitu. Nah, otomatis saya harus nyari kerjaan yang sifatnya itu fleksibel, yang nggak mengikat waktu saya gitu, dan mengganggu waktu kuliah saya. Ya udah, di situ mulai memutuskan jadi Tukang ojek? tukang ojek. Oke. Apakah jadi tukang ojek online itu bisa mencukupi? Sangat bisa. Hasilnya berapa kalau boleh tahu? Dulu waktu awal itu ketika insentifnya masih tinggi ya, itu bisa bersih 200.000 itu. Sehari. Sehari enggak, hanya sekitar jam-jam mungkin 6 jam. 6 Ojek. jam? Jam Iya. kerja. Oh, kalau sekarang udah turun? Karena drivernya semakin tinggi mungkin, semakin banyak jumlahnya di Ada kota revisi. Semarang, jadi insentifnya turun. Jadi nggak masalah, nggak apa-apa. Sekarang masih? Masih, Sekarang masih juga? masih. Berarti kalau dulu sehari bisa 200.000 tuh untung bersih? Untung bersih. Untung bersih? Bersih. Seminggu berapa kali kamu? Nggak nentu juga Om, karena waktu kuliah saya kan nggak nentu juga. Oh, jadi pokoknya ketika Setelah waktu kosong kuliah, udah iya, kuliah, pasti. tugas sudah dibuat apa semua Iya, gitu, pasti. kamu ngojek langsung? Iya, pasti. Tapi lulusan terbaik ya sekarang? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, baik. Kita akan ngobrol lagi lebih lengkap lagi dengan Mbak Husnul Khotimah setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya senang. Senangnya kenapa? Tadi waktu break, mbaknya ngomong, Husnul ngomong, Bilang apa katanya dia? dia ngefans sama saya. Saya senang, karena selama ini nggak ada orang yang ngomong gitu. Oh, nggak ada gitu bilang? Gue belum pernah. Belum ada. Bener, Mbak? Akhirnya saya mau bikin klub fans sekarang. Apa namanya? Ya nggak tahu, kita buat aja, udah ada ketuanya kok. Oke. Oh, iya, iya, iya. Kamu beneran ngefans? Sukanya kenapa? Ngefans sama Sidi apanya? Kenapanya? Berani Berani apa nih? mengkritik Indonesia. Jadi jarang kayak orang kayak Om Deddy itu. Di YouTube tuh sering, Kritis. kayak kemarin terakhir yang video ngomentarin artis endorse yang nggak bertanggung jawab. Iya kan? Saya setuju banget sama Om Deddy. Iya, itu di depan kamera berani tapi deg-degan sih sebenarnya. Yang spanduk-spanduk juga berani Mas ya?
semua, tapi dia beneran ngikutin loh sampai Total tahu. itu, Mas. Iya. Oh iya, berarti beneran ngikutin. Masih ngikutin, ngefans sama Mas Tapi Dedi. menarik sekali karena katanya dia ini adalah tulang punggung keluarga. Wow. Ya. Bisa dikatakan seperti itu Om. Orang tua kenapa? Udah nggak kerja atau gimana? Karena memang selain usia yang sudah tidak produktif, juga kesehatan yang kurang membaik gitu. Nah, jadi sebagian dari kebutuhan mereka itu saya juga yang Ikut menanggung. ikut menanggung. Ikut nanggung. Tapi kamu sekarang udah kerja kan? Sudah Om. Jadi dia udah kerja sekarang, tapi Udah. masih ojol juga. Ya itu tapi udah bukan jadi Utama. Prioritas. pekerjaan utama. Sampingannya buat refreshing karena saya suka sekali ketemu sama orang-orang di jalan. Saya tuh kayak melihat banyak pelajaran yang saya ambil dari orang-orang di jalan. Oke. Jadi sekarang udah jadi kayak hobi gitu ya. Iya. Kalau mau terima enggak Iya gitu, gitu. ya. Wow. Belagu. Tapi gimana ngatur waktunya? Kan kuliah sambil ojol tuh kan Zaman waktu itu ya, zaman kuliah ya. iya kan maksudnya Istirahatnya, belajarnya sampai bisa jadi karena gini bukan hanya lulus tapi lulusan terbaik. Cum laude itu. Iya, artinya kan dia Serius. iya punya waktu untuk belajar juga dong Rick di Iya, rumah. benar, dong. benar. Gimana caranya Gimana? ngatur waktu? Jadi saya itu tipikal orang yang kalau belajar itu sekali sehari. Maksudnya ketika kuliah itu ya udah saya bawa jiwa raga saya untuk kuliah. Total. Dan ketika saya pulang dari kuliah saya belum paham, saya ngerasa rugi. Karena otomatis nanti saya perlu ngulang 2 kali untuk mempelajari pelajaran yang sama. Nah disitulah manajemen waktu saya itu mulai tertata. Jadi ketika kuliah nggak boleh mikir apapun kecuali kuliah. Setelah itu baru ngojek bebas karena udah nggak punya beban lagi untuk memahami pelajaran yang tadi udah ada di. Berarti artinya menaruh fokus pada tempatnya. Iya betul, betul. Kalau ada masalah di keluarga atau sebagainya gimana? Nah itu Om, kebetulan lagi-lagi di balik ini kayak ada kekuatan dari Allah sih Om. Saya seperti diberikan kemampuan untuk mengontrol hati saya gitu Om. Jadi alhamdulillah nggak pernah sampai keganggu kuliah saya. Gitu. Oke, konsentrasi di titik tersebut Iya gitu ya. betul, betul Om. Iya. Tapi Menarik hebat sekali. loh, nggak semua orang kan bisa Iya. ya. Biasanya pasti ada salah satu yang dikorbankan Betul. gitu kan. Dan di tengah kesibukannya juga selain jadi ojol Mas Ded, ini juga apa lulusan terbaik, sibuk juga di organisasi kemahasiswaan. Jadi Betul. wakil ketua, ngurusin ini, ngurusin itu, semuanya Aktif. jalan dengan baik. Betul. Betul itu? Betul. Wow. Kok bisa? Saya ingin waktu saya itu, karena waktu kan nggak akan keulang. Ya, saya ingin waktu saya itu ya totalitas saya mau ngapa-ngapain. Tiap detik, kalau perlu tiap detik kalau ada apa namanya rekaman gitu ya, tiap detik itu saya ingin bermakna gitu. Yes. Ini banyak yang kuliah di Mas. Iya, ini banyak penonton yang kuliah juga. Ya. Karena memang sekarang itu jadi gini, di zaman sekarang itu waktu tuh selalu dijadikan alasan buat semua orang gitu. Saya tidak, jadi pasti kata-katanya adalah saya tidak punya waktu. Nggak sempet gitu ya? Iya, nggak sempat. Itu jadi alasan untuk mencapai segala sesuatu. Buat sukses, buat apa, dan simple thing Rick, maksudnya kayak buat olahraga deh contohnya. Iya. Saya nggak punya waktu buat olahraga gitu. Saya nggak punya waktu buat apa ya, Sama buat keluarga, kerja. sama Ngerjain apapun keluarga lah. gitu contohnya. Saya nggak punya waktu untuk berdoa contohnya Berdoa, gitu betul. kan. Apapun itu selalu alasannya adalah saya tidak punya waktu gitu. Kalau masih ada alasan saya tidak punya waktu, artinya Anda tidak benar-benar mau. Sebenarnya sih begitu. Iya. Artinya Anda nggak benar-benar Kalau mau. diniatin sih bisa Ya, kok. kalau diniatin bisa lah, ada waktunya pasti ada gitu Iya, kan. benar. Nah, ini terbukti ternyata. Iya. Dan tidak mengeluh pada saat itu. Mengeluh itu pasti, tapi mengeluhnya cukup ke Allah aja Om. Jadi saya bukan tipe kalau orang yang kalau ngeluh tak tulis di sosmed itu nggak pernah. Oh nggak pernah? Nggak pernah sama sekali. Bagus. Biasanya kan orang kan ngeluhnya di sosmed ya. Iya. Di Instagram. Cengengnya di medsos. Doanya online ya kan. Gitu kan biasanya kan. Iya. Biar diaminin barang-barang maksudnya. Iya, makanya. Oke, baik. Terus sekarang berarti artinya orang tua bangga banget dong sama kamu. Iya tadi nangis Om. Tadi nangis Tadi kenapa? nangis. Jadi kan kemarin ditelepon sama kru kan katanya 2 orang yang kesini sama Wali gitu. Saya pengen ngajak ibu saya, ya nggak kuat ibu saya. Terus saya ngajak kakak saya di sana itu yang pakai Mana baju kakaknya merah. mana? Ada. Oh, itu kakaknya. Iya. Sama pimpinan saya juga, alhamdulillah Pimpinan apa? pimpinan kantor. Mana Oh itu pimpinan mana kantor? pimpinan kantor. Bu, Oh, itu ibu pimpinan kantor. Malam Minggu. titip ya Bu. Titip emang siapanya lu? Enggak, penghulunya. Oh iya, salah. Iya, Ya maksudnya anak prestasi bagus. Nah, prestasi bagus ya, oke. Terus akhirnya orang tua sedih karena nggak bisa ikut. Nggak sedih Om.
bangga banget, cuman nggak kuat untuk sampai kemarin aja saya jadi mahasiswa berprestasi, orang tua saya nggak kuat Om. Karena khusus tahun ini kemarin UNES untuk anak-anak yang berprestasi orang tuanya ikut maju. Oh. Gitu. Jadi orang tua saya udah kaget gitu Om. Di Nangis stuck gitu. itu aja udah kaget, apalagi saya bawa ke hitam putih, saya takutnya nggak kuat gitu aja. Oh iya, oke. Ini orang tua kamu nonton nggak? Ini kan live nih kita. Nonton. Nonton? ya. Nonton. Kalau gitu mau ngomong apa sama ayah sama ibu coba? Silakan. Kameranya yang nyala itu. Ini nih saya. Untuk saya bilangnya Boe. Boleh. Bapak sama Boe di rumah. Intinya hidup saya, apapun yang saya perjuangkan itu untuk kalian. Itu aja Om. Untuk Saya kalian. nggak terbiasa nangis Om. Kalau saya Ya, nangis itu tapi mau sedih. saya Itu sedih. menangis itu. Itu sedih. Ya udah makanya udah aja Om. Udah jauh. Jadi emang kamu pengen bahagiakan orang tua. Pasti. Apa yang belum tercapai apa? Yang belum tercapai itu umroh, itu belum. Tapi saya targetkan tahun ini harus bisa mengumrahkan kedua orang tua saya. Tahun ini Target harus. harus. Target ya Iya. harus. Oh, oke, luar biasa. Targetnya harus ya. Oke, Wisnu, terima kasih banyak udah ada di hitam putih. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua ya. Tadi kan kita udah lihat bahwa lulusan terbaik dari satu kuliah, walaupun dengan waktu yang tidak banyak ya, karena dia juga harus ngojek juga. Jadi time managementnya luar biasa. Dan gini, kalau menurut saya pasti dia punya goals tertentu yang dia harus capai gitu. Karena sekarang banyak anak-anak yang sekolah atau kuliah atau apapun itu, tapi dia nggak punya tujuan endingnya apa. Iya. Ending Males-malesan. tujuannya apa gitu. Jadi sebenarnya ini seriously, banyak anak-anak kuliah S1, ambil S2, ambil S3 itu hanya untuk mengulur waktu. Karena tidak nggak tahu mau ngapain. Mau ngapain? Oke. Daripada gua nggak tahu mau ngapain, nggak punya kerjaan juga, gua kuliah aja lah. Banyak yang seperti itu. Percaya apa tidak, banyak seperti itu. Iya. Buktinya banyak anak-anak kuliah tapi salah jurusan. Apalagi kalau bukan hanya untuk mengulur waktu. Ya kan? Benar. Karena pasti harus diingat bahwa sukses itu tidak datang sendiri ke kalian. Nggak ada tuh sukses kecil-kecil datang ke kalian. Nggak. Sukses itu harus dicari. You have to go out and get the success. Jadi apapun itu ya udah, nanti kan tidak ada waktu, cari goalsnya dulu, pastikan goalsnya dulu and get that. Jadi jangan hanya kuliah tanpa goals. Saya pernah mengatakan kuliah itu nggak penting, karena sekarang banyak banget anak-anak kuliah dan nggak tahu abis kuliah mau ngapain Mau sebenarnya. kerja apa gitu ya? Iya, gitu. Tapi dia udah punya goalsnya. So remember that success doesn't just come and find you, but you must have to get out and get it. Saya dari Komisi Fani Gasani dan Riko Ceper, inilah Hitam Putih.